seorang muslimah pada saat lagi umroh, di situ dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana di dalam pergumulan hidup yang begitu luar biasa, sehingga di dalam pencarian daripada Ibu Fatimah ini, dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami mengalami, kami berinteraksi langsung dengan Tuhan Yesus, ya. Itu sebabnya kesaksian itu menjadi benar, kesaksian itu layak, kesaksian kebenaran, bukan sesuatu yang disuruh, ya. Kami mengalami, kami bersentuhan langsung, ya. Hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa, bagaimana seseorang mengalami Tuhan pada saat dia lagi sholat di masjid. Tiba-tiba dia berteriak-teriak, bukan memanggil Tuhannya yang di agamanya sebelumnya, tetapi justru dia memanggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia sendiri pun kaget. Nah, itulah kuasa Roh Kudus yang tidak bisa dibantah kehidupannya. Ya. Juga berasal dari keluarga kiai dan mungkin juga dididik di dalam pesantren. Nah, kita akan dengarkan kesaksian beliau, bagaimana beliau bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang beliau demi kemurahan Allah ya toh, supaya tidak, ya oke lah, saya buka sajalah. Jadi begini ya, murtadin settingan Pak, judulnya begitu, murtadin settingan ya. Ada satu pendeta berbulu, yaitu bulu-bulu, pokoknya pendeta ini bulunya banyak kali ya. Pendetanya ini berbulu, ini spesialis memblow up ya, murtadin Pak. Ada misalnya ada orang, entah itu nenek-nenek, kakek-kakek, tobat terima Yesus, lalu diwawancarai, lalu dibikin skenario Pak. Skenarionya dari mana? Ya dari pendeta berbulu itu Pak, misalnya namanya saja Pak Kudori misalnya gitu. Pak Kudori tobatkan. Nanti cerita ya, Pak Kudori nanti cerita ketemu Yesus terus ngobrol sama Yesus, ya di satu tempat yang indah. Yesusnya itu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, si pengepul ya, orang-orang murtadin dikumpulkan, kemudian diminta untuk membuat kesaksian, dan modus ini kemudian dibongkar oleh orang-orang Kristen sendiri yang tampaknya merasa malu dengan kelakuan si pengepul ini, Manubulu ya. Mereka malu karena Manubulu ini membuat acara ini sepenuhnya atau sebagian besar adalah settingan ya. Mereka disuruh untuk memberikan kesaksian ketemu Yesus secara langsung ya. Dan apa akibatnya? Ya akibatnya yang dipermalukan ya di kalangan kekristenan itu sendiri. Yang agak ngeri memang ketika orang-orang yang diberi kesaksian ini dimintai nomor rekening ya, dan ketika nomor rekening itu diberikan kemudian dipasang sebentar di dalam YouTube-nya ketika live misalnya, setelah itu diputus lagi ya, barulah rekeningnya yang aslinya yang muncul. Sebetulnya banyak orang barangkali di kekristenan itu yang ingin memberikan sumbangan pada orang-orang yang dianggap murtadin, yang wajahnya agak memelas atau wajahnya mungkin kurang apa begitu, ingin nyumbang gitu, tapi akhirnya jatuh ke tangan pemilik channel ini ya. Dan itu menurut sejumlah orang, dan ada juga orang-orang Kristen seperti sang debater ya, yang mengatakan bahwa cara ini mempermalukan Kristen dan akan membuat kekristenan atau orang-orang apologis muda itu akan malu. Karena apa? Kena imbas dari cara tipu-tipu yang dilakukan oleh si Manubulu ini ya. Wajarlah, oh kamu generasi mudanya Manubulu ya
mencari para murtadin, sudah barang tentu ada murtadin itu ada yang asli dan ada pula yang palsu. Kalau mereka yang asli biasanya mungkin keturunan PKI dulu atau orang PKI zaman dulu tahun 70-an, 80-an yang usianya sudah agak tua-tua, ya mereka murtadin, wajar itu. Dan dendamnya kepada umat Islam itu mungkin sangat tinggi sehingga ada match, ya, simbiosis mutualis. Beneran sekali nih, saya dendam kepada umat Islam, saya ingin mengejauhkan umat Islam. Kemudian ada media yang bisa memfasilitasi hal itu dan kita dapat duit. Ya, walaupun akhirnya banyak di antara mereka kecewa karena nomor rekeningnya dipasang cuma sebentar saja. Ya, yang ada nomor rekening aslinya itu. Mereka kemudian memaki-maki tentang Islam dan lain sebagainya. Ya, dan kali ini seorang pendeta ya juga menelanjangi cara-cara yang dikemukakan oleh Manubulu ini bersama dengan para murtadin itu. Ya, pertama murtadin itu mungkin memang orang-orang yang dari PKI dulu. Dokumen tentang hal ini banyak sekali. Ya, ketika mereka menjadi PKI bermusuhan dengan Islam setelah G30 SPKI, ya, setelah pemberontakan itu kemudian tidak punya tempat untuk berpaling, ya, kembali ke Islam sudah barang tentu satu hal yang mungkin agak berat bagi mereka karena habis memusuhi Islam, kemudian sangat berat dan akhirnya juga ditampung habis-habisan oleh gereja-gereja itu. Ya, pemirsa kalau mau melihat ini banyak video saya tentang bagaimana afiliasi PKI pasca G30 SPKI itu ke Kristen semua dan Kristen menjadi berkembang secara pesat. Itu yang terjadi di Indonesia. Karena pada rejim Soeharto itu rejim Soeharto mengatakan semua orang Indonesia harus beragama sebagai konsekuensi dari penerimaan Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu satu orang harus bertuhan itu dan pada akhirnya masuk Kristen semua. Murtadin juga bisa berarti, ya, keturunan PKI itu sendiri, ya, murtadin. Tapi ini biasanya tidak bisa disebut sebagai murtadin karena bapaknya sudah Kristen, ya, anaknya menjadi Kristen. Wajar seperti itu. Itu adalah bukan murtadin, asli keturunan Kristen yang dulunya bapaknya itu misalnya PKI. Nah, mungkin orang-orang seperti ini yang diambil oleh si Manubulu itu untuk settingan, ya. Yang berikutnya adalah murtadin odong-odong. Asli memang murtadin disetting oleh si Manubulu, kamu bilang kamu sudah umroh, kamu sudah haji berkali-kali, kamu sedang sholat, bahkan sholat tahajud. Di tengah sholat tahajud itu ketemu Tuhan Yesus, ngobrol, sentuhan. Coba kalau perempuan yang sholat tahajud nih, si Fatime apa siapa di situ, Tuhan Yesusnya tampan nggak itu? Ya, inilah yang kemudian membuat seorang pendeta Henry Tang itu meradang dengan cara-cara yang dilakukan oleh si Manubulu itu. Mungkin perhitungan Manubulu itu memang berbeda, ya. Dengan dia membuat settingan seperti ini, ya, mungkin juga tidak menargetkan bahwa umat Islam ada yang percaya, itu juga enggak. Ya. Tidak mentarget bahwa ada umat Islam yang percaya tentang itu. Paling tidak dia bisa menghibur jamaatnya yang masih tersisa itu, kalau masih ada jamaatnya. Dan dari situ kemudian, ya, mereka dapat duit, ya, dengan membuka rekening belas kasihan, gitu kan. Orang sudah jadi murtadin dan lain sebagainya. Dan itu dikemukakan secara langsung, ya. Kami murtadin, kami perlu bantuan Anda, misalnya dengan cara-cara seperti itu. Ini yang kemudian dihantam, ditelanjangi oleh Henry Tang itu, ya. Dia mengatakan bahwa itu semua adalah settingan, dirancang. Orang-orang ini didatangi, ya, kemudian disuruh,
ya, apa yang dikatakan itu begini, 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 dan akhirnya mereka melakukan itu, dan pada akhirnya lucu yang ditampilkan itu, ya, tidak kompeten ketika dia harus mengaku sebagai orang-orang yang menjadi qori'ah, orang yang membaca Al-Quran dengan baik, tetapi ketika ditampilkan di situ tidak baca Al-Quran, atau mungkin Iqra tingkat 3, ada seorang ustadz yang memberikan jawaban seperti itu. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, ya sudahlah, ya, seperti ini nanti, ya, hampir bisa dikatakan semua pendeta dari kekristenan itu terimbas kotornya dari pendeta ini, ya, karena tipuan-tipuan seperti ini, ya. Mana ada, ya, kalau misalnya yang dimaksud itu temu Yesus dengan bersentuhan langsung kemudian ngobrol, loh, Yesusnya dari mana? Habis dari sawah. Orang kan wajar bertanya begitu. Kamu ketemunya Yesus di mana? Ya kan? Kalau ketemu secara fisik, maka layak kemudian ditanyakan ruangnya itu ada di mana, tempatnya ada di mana. Kalau ketemu secara fisik, kemudian ngobrol dengan menggunakan kata-kata. Ya, kalau orang Indonesia, oh saya ketemu, oh kemarin baru nonton sepak bola, saya pulang ketemu Yesus. Rambutnya panjangnya seperti apa, ininya gimana, dia melirik enggak? Kan akhirnya orang seperti itu spekulasinya, karena si Manu Bulu ini menyeting, ya, orang-orang yang dibuat para murtadin untuk memberikan kesaksian itu, semuanya polanya adalah ketemu Yesus secara langsung, bisa bersentuhan, artinya fisik, bisa ngobrol, dan menurutnya itu adalah kesaksian yang benar, kesaksian secara fisik yang justru dihantam atau dibantah oleh Henry Tan, ya, yang menguliti lah bisa dikatakan. Itu ada videonya, nanti kita sampaikan di hadapan pemirsa. Ya, memang situasi hari ini di dunia kekristenan, apalagi di gereja-gereja itu, pemirsa, betul-betul kasihan sekali sebetulnya, ya, karena saya harus memetakan bahwa di Indonesia sekali lagi itu banyak denominasinya itu adalah Protestan dengan berbagai gereja independen, ya, otonom lah yang banyak, di mana setiap gereja itu dikelola sendiri oleh para pendetanya. Pada saat situasi normal dan ketika jamaat itu banyak, ya, mereka kemudian bisa mengandalkan perpuluhan itu dari jamaat yang hadir itu. Ya, polanya sangat sederhana, ya. Ketika orang mau mengumpulkan jamaat itu pertama-tama itu diberi umpan, dikasih sesuatu, ya, apakah itu Indomie atau itu dijanji apa dan lain sebagainya untuk bisa datang ke gereja, ya. Setelah datang ke gereja diberi ceramah bahwa ada uangnya Tuhan di tempat kamu, sebanyak 10% itu bukan uangmu, itu uangnya Tuhan, ya. Diberi penjelasan, diberi ancaman, atau diberi harapan. Sama stick and carrot dilakukan semua pendeta seperti itu umumnya, ya kan? Kemudian orang ini yang semula mungkin, ya, yang semula mungkin berharap bahwa kalau dia itu masuk ke dalam gereja dapat mendapatkan Indomie terus menerus seumur hidup, atau gula pasir seumur hidup, atau beras seumur hidup, pada akhirnya ketika dia sudah bisa menerima ajaran dari Yesus itu, atau ajaran bukan dari Yesus, dari para pendeta itu, kemudian mereka terdoktrinasi harus mengeluarkan perpuluhan karena ini adalah uang Tuhan, tidak boleh digunakan orang lain, hatta untuk membantu orang tua yang sudah sakit-sakitan misalnya. Maka kalau sebuah gereja bisa mengumpulkan banyak orang, ini ada gereja-gereja tertentu, terutama gereja-gereja yang otonom. Kalau Katolik mungkin relatif tidak seheboh ini, ya, karena otoritas tunggal tidak ada di tangan pastor, tetapi ada mungkin keuskupan atau apa yang melakukan pooling atau mengambil uang ini kemudian distribusikan, di mana pastor, biarawati dan lain sebagainya itu mendapatkan gaji yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Tapi gereja-gereja otonom memang dikelola secara langsung oleh
pendetanya atau pemimpin gereja itu saja, di situ saja, tidak melebar kemana-mana. Dan kepada siapa dia bertanggung jawab? Ya nggak usah bertanggung jawab, itu uang Tuhan, dia representasi dari Tuhan, kemudian dia memakai uang gereja itu. Inilah yang kemungkinan terjadi. Nah, apa yang kemudian sangat berat adalah ketika dalam satu dekade terakhir ini, ya, ketika pendeta-pendeta ini sudah biasa untuk ini analisis, sudah biasa menerima perpuluhan dari para jamaat, ya, kemudian jamaat semakin susut, tidak kuat, ya. Ketika sudah banyak orang pintar, domba sudah berganti menjadi manusia. Ya, kalau murtadin, ada murtadin benar itu ya manusia berganti domba. Ya, kalau domba sudah berganti menjadi manusia, mereka tidak akan mau lagi datang ke gereja. Apa yang terjadi? Gereja mulai menyusut, perpuluhan tidak banyak, dan itu oleng. Karena itu perlu ada cara-cara tertentu untuk mendapatkan dana lebih lanjut. Ya, dan pendeta Manubulu ini termasuk cukup baguslah caranya, mengiba, ya. Dikatakan, saya dapat mengatakan ini mengiba karena apa? Karena dengan memanfaatkan orang yang disebut dengan murtadin, gampang sebetulnya, karena kekristenan yang ada di Indonesia, Protestan, itu ada sekitar 6% dari total penduduk. Jadi kalau sekedar menghubungi 1, 2, 3, 4, 5, itu selalu ada yang seperti itu. Kemudian di blow up, gitu, kata Henry Tan, ya. Kemudian dipoles sedikit. Oh, ini adalah murtadin yang sudah umroh. Oh, ini adalah murtadin yang pada saat sholat lail, sholat malam, sholat tahajud, dia bilang, itu dia ketemu, bukan siapa-siapa, ketemu Yesus. Nah, ini ngibulnya ini loh, yang nggak tahan, yang membuat kita itu ketawa terbahak-bahak. Tetapi sebetulnya kita mengingatkan ini supaya runtuhnya Kristen itu nggak keterlaluan cepatnya. Ya, jadi kita termasuk ingatkan, ya kalau mau jatuh itu pelan-pelan saja, nanti hancur kalau jatuhnya itu habis-habisan. Ya, nah orang-orang seperti ini dipasang, dan karena yang mendengar juga mungkin banyak opini yang mendengar itu juga orang yang awam yang tidak ngerti tentang Islam. Ya, kalau kita lihat channelnya Manubulu sendiri, ya. Banyak sebetulnya penontonnya, itu cukup banyak. Dan kalau kita lihat komentarnya, itu betul-betul mereka tidak ngerti tentang Islam itu. Yang ada adalah rasa antipati terhadap Islam. Dan begitu mereka tahu bahwa ada orang disebut murtadin, oh senangnya bukan main, ya. Nah, karena senang seperti itu, kemudian mereka mungkin ada yang nyumbang. Inilah realitas-realitas yang dihadapi oleh kekristenan, ya. Dan Islam dipakai sebagai bentuk pendustaan yang luar biasa di situ. Mana ada ceritanya orang habis sholat lail atau sedang sholat lail ketemu Yesus, apalagi bersentuhan langsung. Apa Yesusnya ada di masjid? Kalau dikatakan, ya, kesaksiannya itu bersentuhan langsung pada saat sholat lail atau di rumah, apa Yesusnya masuk ke dalam kamar itu sentuhan? Loh, seperti apa ini? Kalau mau dagel dalam bahasa Jawa atau mau stand up komedi, nggak perlu terlalu bodoh begitu. Ya, kasihan Kristen menjadi ini di kalangan kelas menengah yang tahu, apalagi orang-orang Kristen yang mungkin hari-hari ini mulai melakukan studi komparatif religius. Ya, tahu sedikit banyak tentang Islam, mendapatkan apa yang disampaikan oleh Manubulu ini beserta dengan murtadin, ya, murtadin yang dikumpulkan atau si pengepul ini dengan para murtadinnya ini, ya, membuat settingan untuk live, untuk apa dengan cara-cara seperti ini, ya itu Kristennya yang sebetulnya sedang menghadapi situasi yang kepanikan yang luar biasa. Dan sekali lagi, kalau ada orang-orang Kristen yang mungkin sudah baca Islam atau apa, karena banyak juga para mu'alaf, dan mereka
secara terbuka menyatakan, kami setelah mempelajari Injil masuk ke Islam, dan mereka berani berdebat langsung. Ya, bahkan ada beberapa orang mu'alaf yang bahasa Ibraninya kayaknya tidak ada pendeta yang bisa mengalahkan dia, karena kita jarang sekali menemukan ada pendeta di Indonesia yang ngerti bahasa Ibrani. Kalau saya terus terang nggak ngerti ya bahasa Ibrani itu, walaupun sebetulnya akar dari bahasa Ibrani itu hampir sama dengan bahasa Arab itu, karena rata-rata dari Ibrahim itu, barangkali seperti itu. Tapi seperti ini cara-caranya. Oh, mana ada umat Islam yang terpengaruh. Tetapi kalau memang tujuan yang mengumpulkan duit dan banyak orang yang akhirnya tertipu di kalangan domba-domba, ya itu memang ladang baru lah, ya, ladang baru untuk mengumpulkan duit dengan membuat pertunjukan para murtadin. Mungkin ada murtadin yang asli, ada yang odong-odong, ada yang kaleng-kaleng, ada yang dulu bekas PKI, ya, semua dikumpulin aja, ya. Mereka dibayar berapa dan sisanya masuk ke kantong sendiri. Tapi ya enggak apa-apa, itu urusan mereka, ya. Tetapi situasi seperti ini ya akan, ini saya ikut mengingatkan ini, termasuk sama seperti sang debater itu, akan membuat malu para apologik ya, orang-orang pendakwah dari kekristenan yang lebih muda itu ketika punya senior seperti ini, ya. Karena dengan mudah, oh ini generasinya Manubulu ya, yang suka-suka begitu ya. Ya. Karena jangan lupa pemirsa bahwa COVID-19 ini ya dampaknya kepada gereja itu luar biasa. Karena gereja itu tutup semua sama sekali. Hadir 1 minggu saja sekali, kemudian tidak ada. Gimana cara mengumpulkan duitnya itu coba? Ya, terlebih mungkin orang sudah mulai enggan membayar, ya, jadi jauh sebelum gereja kosong pada saat COVID ini, ya, sebetulnya gereja-gereja sudah memang mulai kosong, dan itu sudah dikemukakan oleh ketua PGI-nya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, atau sekretaris jenderalnya juga mengatakan hal yang sama pada April 2020, ya. Jadi banyak sudah gereja kosong. Apa artinya? Sudah tidak ada jamaat yang masuk di sana. Itu membuat oleh biaya untuk overhead, bayar listrik, kebersihan, dan lain sebagainya, tidak ada. Mana pendeta yang mau berkorban untuk bayar itu? Ya jarang-jarang lah, kecuali kalau pendetanya itu konglomerat. Tapi kalau penghasilan pendeta justru dari sini, ya ini bisa mati berdiri nih. Karena kalau di kampung-kampung pemirsa, ya mungkin saya tidak tahu di kampung pemirsa yang mana, saat ini pendeta lebih baik menjadi kuli untuk di sawah mencangkul, jelas hasilnya. Ya, ketika ada dari komentar-komentar itu, saya sempat baca komentar itu di kampung kami, Ustaz, ada seorang pendeta hari Minggu ditanya, kenapa Pak Pendeta tidak datang ke gereja? Sedikit yang datang, atau mungkin tidak ada yang datang sama sekali. Lebih mending ke sawah, kemudian nyangkul, jelas hasilnya. Ya, lebih terhormat, tidak manipulasi, itu uang Tuhan kemudian dipakai sendiri. Ya, ini karena itu memang seperti Manubulu ini, kabarnya ditantang oleh sang debater, tetapi tidak berani. Dan pernah dalam satu live, ya, yang diselenggarakan oleh ada penyelenggara siapa begitu, memang ketika si debater itu bicara tentang uang-uang dari rekening yang dipasang di YouTube-nya Manubulu, dia mengatakan, oh saya malu kalau berbicara uang. Ya memanglah, semua pekerjaan yang diperoleh dengan cara tipu-tipu, tidak jujur dan lain sebagainya, itu pada akhirnya mempermalukan diri sendiri, mempermalukan organisasi, dan kalau itu atas nama agama juga ikut dipermalukan. Tapi inilah nasib Kristen itu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.